Empat. Ada 4 ucapan yang dicintai oleh Allah. Subhanallah yang pertama, walhamdulillah 2, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Ini 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Amalkan dia di 10 awal Dzulhijjah, tambah dicintai lagi oleh Allah. Kemarin sudah kita bahas di Jorbat, Allah mensifati Nabi SAW mensifati amalan di bulan Dzulhijjah ini dengan 3. Paling dicintai, paling agung, paling utama. Sekarang 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Kerjakan dia, amalkan dia di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang paling dicintai diamalkan di waktu yang paling dicintai. Makanya kata Umar bin Khattab, disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, Nabi katanya Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Qaulul abdi, ucapan seorang hamba, Allahu akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Lihat para jamaah. Ucapan seorang hamba, kata Umar, ucapan seorang hamba Allahu akbar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ucapan Allahu akbar ya lebih baik daripada apa? Dunia dan isinya. Ini kata Umar radhiyallahu taala anhu. Lebih baik dengan tanah sigor, balik bertingkat, mobil luwe, saldo tidak terbatas, seluruh dunia dan isinya, lebih baik ucapan apa? Allahu akbar. Berarti namun sekali Allahu akbar mau wahida dunia lebih baik dengan dunia ganjai sina. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Allah perintahkan kita untuk bertakbir di dalam surat Al-Isra ayat ke-111. Allah perintahkan nabinya untuk bertakbir. Wa qulil hamdulillah, wahai Muhammad, katakan alhamdulillah, alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak menjadikan anak. Ini bantahan kepada siapa nih? Orang Nasrani. Walam yakul lahu syarikum fil mulk, yang tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Allah memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan Allah tidak butuh penolong atas kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkannya. Kemudian yang menunjukkan agungnya takbir, Allah jadikan sebagai syiarnya azan dan syiarnya salat. Syiarnya apa?
Syiarnya azan dan syiarnya apa? Salat. Azan dibuka dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndeke innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini pembukaan azan ini. Apa pembukaannya? Allahu Akbar. Kalau itu perintah bersolawat. Para ulama menyebutkan, ya, jumlah takbir yang kaitannya dengan solat ada 447 katanya. Takbir yang kaitannya dengan solat, seluruh solat ini kaitannya dengan takbir itu berapa jumlahnya? Ya, 447. Kata Imam Nawawi, perhatikan, fa fi kulli salatin sunaiyatin 11 takbirah. Salat yang jumlahnya 2 rakaat itu ada 11 kali takbir. Pira? 11. Takbiratul ihram wa 5 takbirah fi kulli rak'ah. 1 kali takbiratul ihram dan 5 kali takbir setiap rakaat. Berapa jadinya? 11. Pada salat 2 rakaat. Kata Imam Nawawi ini. Wa fi tsulatsiyah 17 takbiratan. Salat yang 3 rakaat jumlah takbirnya adalah 17 rakaat. Hitung dia. Ya. Wa hiya takbiratul ihram wa takbiratul qiyam minat tasyahhudil awal wa 5 fi kulli rak'atin. Berapa jadinya? Takbiratul ihram, takbir berdiri dari tasyahud pertama, dan setiap rakaat ada 10 kali. Berapa jadinya? 17. Wa fir rubaiyah, pada salat yang 4 rakaat, isnatani wa ishrun, 22 kali takbir. Kah? Ada jamaah 22 likur. Fa fil maktubatil khams, pada salat 5 waktu, 94 takbiratan, 94. Ini salat 5 waktu. Lamun dek wah salat ini lagi mau. Bapak kan anak mau. Kalau tidak salat apa yang dia dapatkan? Jadi berapa jumlahnya? Total salat 5 waktu itu berapa kali takbir? 94. Kalau seluruh salat di total di tempat-tempat yang kaitannya dengan salat sunnah dan yang lainnya 447. Nah, kalau kita gabung sekarang salat 5 waktu dan salat sunnah rawatib, berapa jumlahnya jadinya? 138. Salat wajib dengan apa? Salat sunnah rawatib. Nah, ini dia ikhwatul iman. Allah jadikan takbir ini sebagai syiarnya salat. Cuman ada 1 takbir yang tidak menjadikan salat itu tidak bernilai. Takbir apa? Takbiratul ihram. Dia lupa baca takbiratul ihram, harus diulang salatnya. Dia bau ngeragak tegenti sujud sahwi ustaz, dia bau. Ya. Orang yang meninggalkan takbiratul ihram, dia lupa, gugur, batal salatnya. Karena sejatinya dia dikatakan belum salat. Baik. Kemudian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang kedua,
At-takbiru fi ru'yatil hilal, atau yang ketiga, Allah syariatkan bertakbir ketika melihat hilal. Abu Faris, aparan hilal? Aparan hilal? Bulan apa? Bulan yang baru keluar. Baru tanggal 1. Dua jawaban Abu Faris kalau ini. Bulan baru keluar, bulan tanggal 1. Simbeo nangka ini. Tanggal 1 mana no? Iaran hilal no bulan tanggal 1. Iya, hilal ya. Ketika dilihat disyariatkan bertakbir, baru membaca doa. Masih ingat doa li rubil jorbat no? Kayak jana. Besi hadir jorbat. Bu Faris. Los. Tidak bau. Bu Faris, dah Ruben hadir. Pak Liana nih. Ya ada bau lolos. Bapak lolos. Deman bau masih kena. Bapak Haji apal pakai doang kita hilang? Iya apa masih? P Kamal. Dari hadis Abdullah bin Umar dalam Musnad Ad-Darimi, dalam beberapa riwayat tanpa takbir, tapi riwayat ini dengan takbir. Allahu Akbar. Pertama, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Dalam riwayat yang lain, bil yumni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jelas Pak Faris? Ndek bau. Ulah itam bau, long neman bau jana. Benggetung kata ini pernah. Nene bau na, ulah itam bau na Pak Faris. Baik. Jadi ketika melihat hilal disyariatkan pula untuk apa? Bertakbir dengan sambil mengiringinya dengan doa ini. Allahumma ahillahu alaina. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqah lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jelas? Jelas. Kalau jelas Faris ya Allah sahkah. Baik. Kemudian wa huwa ahadu ma'alimil hajj, di antara keagungan takbir salah satu simbol haji. Simbol ibadah apa? Simbol ibadah haji. Ketika orang melempar jumrah. Jumrah itu ada 3. As-sughra wal wusta wal kubra. Jumrah kecil, jumrah tengah, jumrah besar, atau disebut jumratul aqabah. Nang kasih wah haji nih Bapak, pira kali tengah lontar? Ke, sini wah haji dulu nih. Yang mana pernah haji? Berapa kali kita melontar jumrah? Telu kali. Piran. Telu. Oke.
Coba ingat-ingat sih haji dulu Bapak, kita dah 21 kali. Setiap tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 cuma satu tempat di Jumratul Aqabah saja. Bismillah, Allahu Akbar. Setiap batu 7. Pindah lagi berapa? 7. Pindah lagi berapa? 7. Berapa jadinya? 21. Setiap jumrah itu berapa kali? 7 kali. Dengan diiringi membaca apa? Allahu Akbar. Makanya dia simbol apa? Simbol ibadah haji. Dan jemaah haji bertakbir di Mina ketika pada hari-hari tasyrik. Taib. Kemudian wat takbiru fil idain. Allah juga mensyariatkan bertakbir pada 2 hari raya. Wat takbiru yakunu fi lailati Idul Fitri hatta salatul Id. Takbir pada malam hari raya Idul Fitri sampai salat hari raya. Nah, itu bedanya. Kalau Idul Adha nanti beda pembahasannya. Nanti akan datang pembahasan takbir yang berkaitan dengan apa? 10 awal Dzulhijjah. Baik. Makanya Allah sebutkan perintah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika sholat hari raya dimulai dengan takbir, kemudian diiringi dengan 7 takbir setelahnya, selain takbiratul ihram. Lihat para jemaah, agungnya takbir ini. Dan orang yang merenungkan tatkala dia mengangkat tangannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya dia bersiap meninggalkan dunia dan isinya. Makanya dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar untuk dia agungkan, untuk dia khusyuk beribadah kepadanya, untuk melupakan dunia dan isinya. Lagu lain kita juga Allahu Akbar mulai entah ingat lagu. Padahal fungsi Allah Akbar itu untuk apa? Ya, melupakan dunia dan isinya. Baik. Kemudian pada rakaat kedua salat hari raya, selain takbiratul intiqal ada berapa takbir? 5 kali. Ini menunjukkan agungnya takbir ini, khotelnya. Jadi kehidupan kita ini enggak pernah terlepas dari takbir. Kemudian setiap hari kita naik kendaraan apa tidak? Setiap hari naik kendaraan. Apa kita baca? Hah? Ada doa yang lain? Apa kita baca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqri'in wa inna ila rabbina alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada doanya panjang. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Namun itu jangan enggak nanu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina.
Kemudian alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah? Jelas? Rombok Allahu Akbar 3 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa sampai tene namun dia bau je. Sampai tene, lamun dia bau rombok. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau baca Bu Baris nih, wah ngaduni nih ke? Coba. Subhanalladzi Masya Allah, berarti kerang nak kayak itu nih, nanti kerang ada coba, Allah swahana, baik. Kemudian di antara yang menunjukkan agungnya takbir, at-takbiru 'inda dzabh, bertakbir ketika menyembelih. Ini juga dilakukan kapan? Di 10 awal Dzulhijjah, tanggal 10 sampai tanggal berapa? 13 waktu menyembelih. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, ya, ketika beliau menyembelih 2 ekor domba amlahaini aqranain, yang besar bertanduk, warnanya putih. Kemudian wasamma wa kabbara, beliau membaca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita yang mengembirakan, beliau juga bertakbir. Teman-teman dengar berita si bagus, ya, disunahkan juga apa? Bertakbir. Nah, ingat ini. Alhamdulillah, ya, bagus saja terang Aceh dah. Allahu Akbar. Nah, terus jamaah. Ya, alhamdulillah lulus anak Pepin Madinah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kata dokter sehat penyakit, ya, sembuh penyakit no, hilang penyakit apa? Allahu Akbar. Dalilnya mana? Hadis Bukhari wa Muslim. Kisah yang panjang. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni arju an takuna rubu' ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Para sahabat fakabbarna, para sahabat mengatakan Allahu Akbar, geger para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan wa arju an takuna thulutsa ahlil jannah, saya berharap kalian menjadi 1/3 penghuni surga. Allahu Akbar, kata para sahabat. Wa arju an takuna nisfa ahlil jannah, saya berharap kalian menjadi 1/2 penghuni surga. Apa kata para sahabat? Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita mendengarkan berita yang menggembirakan, disunahkan juga apa? Bertakbir. Nah, kemudian keagungan takbir ini para jamaah, katikna gecap mati api baca takbir, namun silo baca takbir sambil nyirah. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Tabrani, dihasankan hadis ini oleh para ulama, Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumul hariq, jikalau kalian melihat kebakaran, silo masih pas sampai tenggita silo, hah?
Montongan. Oh, montongan. Hah? Oh, ilaha illallah. Oh, silo wah kah? Jikalau kalian melihat kebakaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakabbiru, bertakbirlah. Fa inna takbira yutfi'uhu, karena dengan takbir itu akan memadamkannya. Nah, ini amalan yang jarang diketahui khotal iman. Disunnahkan, ya, ketika seseorang melihat kebakaran, dia membaca apa? Ya. Kemudian ikhwatal iman, ada zikir di dalamnya takbir. Dengan zikir ini terbuka pintu langit. Saya nak zikirnya. Zikir ini ada Allahu Akbar, namun dengannya terbuka pintu langit. Ya, saya nak zikir ini. Zikir ini kalau dibaca, pintu langit terbuka. Aceh, Hasan. Yang ngangkat. Mama Ica. Masya Allah. Date na siya, Mama Ica. Ini para jamaah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa apa ini? Iftitah. Nabi mengatakan manil qail kada wa kada. Saya baca doa ini. Siapa yang baca doa ini? Kemudian seorang laki mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang baca Rasulullah. Ajibtulah, saya takjub mendengar doa ini. Futtihat laha abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka ketika dibacanya doa ini. Hebatnya takbir ini para jamaah. Dengan takbir ini pintu langit apa? Terbuka. Makanya ini doa andalan Ibnu Umar punya doa ini. Sahabat Ibnu Umar menjadikan doa ini andalannya. Apa dibaca? Ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu an sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir ikhwatal iman. Takbir, ucapan takbir ini mengisi antara langit dan bumi. Yang ngisi langit kanca bumi ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, at-tasbih nisful mizan. Tasbih itu setengah timbangan. Walhamdu yamla'uhu. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Tasbih setengah timbangan, alhamdulillah memenuhi timbangan. Wat takbiru yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan takbir memenuhi antara langit dan bumi. Hebatnya takbir ini. Memenuhi apa? Antara langit dan bumi. Maka cocok kata Umar tadi. Apa kata Umar? Qaulul abdi Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Ucapan seorang hamba Allahu Akbar lebih baik daripada dunia dan Pak Mukhtar. Ucapan Allahu Akbar kata Umar lebih baik dari apa? Dunia dan seisinya. Cocok. Saking luar biasanya keutamaannya. Taib. Kemudian, ini sekarang barulah kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita bahas
Dan sering kita dengar takbir itu ada dua. Yang pertama disebut at-takbirul mutlaq, takbir yang lepas, tidak terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan jumlah. Dia dimulai dari hari ini sudah. Dan tadi malam, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 1 Muharram? Tanggal 2 kan? Iya, tanggal 2. Nah, lui-lui bertakbir berjamaah sambil leka takbir terus. Sampai tanggal berapa? Tanggal 13. Yaitu hari terakhir hari tasyrik. Ingat ini, takbir mutlak. Kemudian takbir yang kedua adalah apa? Takbir muqayyad. Kapan? Mulai dari tanggal 9 Zulhijjah selesai sholat subuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, terus takbir. Dan itu dilakukan setiap selesai salat fardu saja. Sampai tanggal 13 terakhir selesai salat asar. Ya lanjutan tiba maghrib. Ya lawan maghrib tanggal 14 lah tiba nih. Lolos. Ya, ingat ini para jamaah, saking gaya-gayatan gawe sunnah juga sampai maghrib isya begawe itu ya lawan jana. Ya, saking bahagianya mengerjakan sunnah, akhirnya tidak tahu maghrib itu dikirain tanggalnya sama kayak tanggal bulan apa? Bulan Masehi, beda. Ya, kalau kita ini terbenam matahari sudah masuk tanggal baru. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ada 4 atau 5 lafaz takbir yang warid. Ya, Ustaz kita Ustaz Mizan pernah menyebutkan 4, tapi sebenarnya ada 5. Yang saya dapatkan riwayatnya 5 itu, cuman beda pada takbirnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ada 2 bentuk juga. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 takbirnya. Ingat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Berapa kali takbirnya? 2. Ini dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian dari Abdullah ibnu Mas'ud juga. Dalam riwayat yang sama, takbir di awal 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, terus Allahu Akbar walillahil hamd. Jelas para jamaah? Nah, sisanya sama. Yang ketiga berarti takbirnya Salman Al-Farisi. Nah, sebelum kita lanjut, tes di 2 ini dulu. Zumara. Oke. Bin Mas'ud no. Nah, ke Allah berkabiro ngelonnya. Oke, terus. Si kedua 3 kali takbirna.
Nah, sekarang yang ketiga, takbir yang paling mudah. Takbir siapa? Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Paling mudah ya. Nah, yang paling lumayan sulit ini takbirnya Ibnu Abbas. Ada dua juga, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Kemudian lapas yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima hitungannya ini. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Bu Baris. Kakek tak ragu-ragu dong. Kira ngeragu. Simbeno. Oh, terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Ada satu lagi. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Kah? Embe je tahu antum bejulu kah? Terus. Wah, lolos kebalak ke dunia anu. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Beta tes juga. Oh, ini harus sarah nih wakilin deh. Mata kebon ini. Amadi. EP. Kembembe wah juga be. Bingung ya. Jadi gini rumusnya para jamaah. Ini yang paling sulit yang dua ini. Ibnu Abbas ini 2 cara. Allahu Akbar 3 kali. Terus sama Allahu Akbar wa ajal. Terus Allahu Akbar alama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar alama. Kemudian yang lain Allahu Akbar kabira. Berapa kali? 2. Allahu Akbar kabira. Baru Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Kah, Amadi coba ampun. Nenek man. Oke, coba oke. Ya nantang kejadian ini. Nah. Jemaah sempur aja lu. Kah, jemaah sempur. Coba aja lu.
Nah, tes. Ini bajangan tua aja nih, nyerah aja nih. Ibnu Pak Mukhtar. Alama hadana. Iya, dan kok kelicur ini pada jamaah. Dalam. Para jamaah, mau lancar para jamaah? Mau lancar apa enggak? Tiap harus rajin-rajin takbir. Itu syaratnya. Kalau enggak rajin takbir mustahil lancar. 10 hari coba setiap jalan ke sawah, ya, sambil bekerja, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Masa selai kali itu ulang-ulang tidak lancar? Habis sih nangkanya. Ya, tes. Kabir sih coba. Mbak coba utama apa juga? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar alama hadana. Masya Allah, bau. Azan dulu para jamaah, baru kita lanjutkan. Allahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على أثره إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh salah seorang tabi'in tentang sunnahnya bertakbir di 10 awal Dzulhijjah ini. Kata beliau, kata Maimun ibn Mihran, adraqtun nas, aku menjumpai manusia. Tabi'in mengatakan aku menjumpai manusia. Siapa? Para sahabat. Aku menjumpai para sahabat. Wa innahum layukabbirun fil ashri. Mereka bertakbir di 10 awal Dzulhijjah. Hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaj. Saking banyaknya orang-orang yang bertakbir, mereka ibarat ombak, ibarat suara ombak di lautan. Saking ramainya apa? Orang bertakbir. Nang kejogoy merombak, oke? Sepi. Jadi kita nak merombak, ini para jamaah. Ya, kita terus takbir, enggak apa, angkat suara. Sunnahnya jahar. Laki-laki ingat ini, sunnahnya menjaharkan apa? Takbir. Ama dia dulu lila tuh. Takbir mesa-mesa dia disempur. Allahu Akbar. Leka takbir. Tima aparan dia melihat lebaran ini. Ya. Lihat kata Maimun ibn Mihran ini, aku menjumpai para sahabat, mereka bertakbir di 10 awal Dzulhijjah sampai-sampai mereka seperti apa? Suara ombak. Min kasratiha, saking banyaknya mereka yang bertakbir. Wa yaqulun innan nasa qad naqasu fi tarkihimut takbir. Orang-orang sudah mengalami apa? Penurunan karena mereka telah meninggalkan apa? Takbir. Jadi semangat para jamaah, hidupkan sunnah ini ya. Siapa kita harapkan menghidupkan sunnah ini kecuali siapa? Orang-orang yang mengenal sunnah. Orang yang tidak mengenal sunnah nggak mungkin akan mengamalkan sunnah ini. Siapa yang kita harapkan? Kecuali kita yang mempelajari apa? Sunnah Rasulullah SAW. Maka hidupkanlah sunnah ini. Ya, nanti jalan takbir terus. Ya, di Saudi itu para jamaah pakai mobil tuh keliling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar orang tahu ini sunnah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pokok Saudi jalan-jalan tuh ribut perang takbir berjamaah. Jelas niki? Allahu taala alam. Silakan ada yang bertanya. Abu Faruk. Jadi katanya Abu Faruk ini, kalau amalan yang tidak ada contohnya, ya, atau perbuatan bid'ah, ya kita orang-orang semangat mengamalkannya. Ya. Sedangkan yang sunnah ini kita malu. Ini malu yang tercela ini. Malu yang tercela. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi rasa malu yang sesuai dengan syariat. Mana maksudnya kata Ibnu Rajab, rasa malu itu adalah akhlak yang mendorong seseorang melakukan perbuatan mulia yang mencegah seseorang dari perbuatan yang itu namanya malu para jamaah. Ya, si nyorong itang gawe bagus, si mbala itang gawe lengi, yaran malu. Lamun engkau malu gawe ilak gawe sunnah, malu mengerjakan sunnah, ini adalah malu yang tercela. Makanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari keluar ke pasar agar orang tahu ini sunnah. Bertakbir sambil apa? Mengangkat suara. Ya, ini perlu sudah bawa ini apa karena speaker Bluetooth itu para jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Aku parah nih pejogang, Pak. Ini kira kita gila nanti. Ya. Ini kira kita kurang waras. Padahal kita ingin menghidupkan apa? Menghidupkan sunnah. Cukup dengan angkat suara para jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Terus bertakbir. Gak separuh? Ya. Jadi cocok kata Ibnu Abbas itu. Ya, tidaklah datang suatu zaman, tidaklah muncul suatu bid'ah, melainkan akan terkubur suatu cocok padanya. Ya, satu bid'ah muncul, otomatis sunnah juga akan terkubur. Allah taala a'lam. Ramli. Apakah ada bilangan tertentu takbir muqayyad mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 setiap selesai salat fardu? Tidak ada. Tidak ada jumlah yang datang dari Nabi SAW. Nah, wallahu taala alam. Jadi bebas. Tapi waktunya diikat dengan apa? Waktu. Wallahu taala alam. Apa Pak? Sebelum kita sholat itu kan kita takbir. Tapi yang biasanya membaca takbir itu yang membawa mic saja. Hilain kita doa kah? Yang lain diam. Nah, apakah ini termasuk kesalahan? Yang kedua, apakah takbir itu disarankan bersama-sama atau masing-masing caranya? Pertanyaan yang bagus ini para jamaah. Ini memang sebuah kesalahan yang sudah terjadi pada kaum muslimin. Yang rajin takbir yang cuma pegang mic. Yang enggak pegang mic ya slow sudah. Ya santai. Nanti imam datang. Nunggu imam datang. Ini salah, kesalahan. Yang disyariatkan bertakbir bukan hanya yang memegang mikrofon, tapi semua kita. Mulai berjalan dari rumah menuju tempat hari raya itu disyariatkan apa? Bertakbir itu sunnahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Terus. Yang kedua, enggak perlu dikomandoi masing-masing. Ya, masing-masing bertakbir. Ndek kenyimak. Nah, bagus suaranya ini. Nah, ini kurang bagus suaranya. Oh, enggak. Masing-masing bertakbir. Jelas apa? Nah, ini kesalahan ini para jamaah. Ini kita ingatkan jamaah kita ini. Ya. Ya apa tedo sing ngentik mic doang rajin. Ya, jangan yang dapat mic, yang pegang mic aja dapat pahala. Yang lain tidak dapat apa? Pahala. Nah, wallahu taala ala wa ala. Bu Paris. Dua ke Aida. Doa hilal. Doa melihat hilal nang kadang doa hilal jadi tuh. Hilal dia tahu berdoa hilal no. Apakah kita harus melihatnya dulu baru kita berdoa? Nanti kita bisa berdoa, masalah takbir itu Ustaz. Apakah disarankan pada siang hari aja enggak malam hari? Baik, pertanyaan pertama. Apakah disyariatkan membaca doa hilal itu bagi yang melihat saja? Enggak. Nabi ketika melihat hilal. Sekarang kita kan nggak bisa melihat hilal. Terus bagaimana? Kita lihat, oh ini sudah sidang isbat ini. Berarti tanggal sah. Baca Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Yang kedua, apakah siang hari saja? Enggak, malam siang. Intinya di 10 awal Zulhijjah. Jelas Baris? Nah, wallahu taala alam. Awir zina. Nah, ngantuk anak nganti ini. Ke. Gabungan takbir. Kan duwe kita takbir. Takbir Allah Akbar. Subhanallah. Banyak orang bertakbir, kata Birzi bertanya. Tapi takbirnya ketika berdemo. Ya salah tempat.
Takbir digunakan saat orang dulu takbir itu untuk berjihad. Iya. Sekarang untuk melawan pemerintah. Iya, untuk melanggar sunnah. Ya. Bahkan merusak masjid juga Allahu Akbar. Ngelarang pengajian juga Allahu Akbar para jamaah. Ini masalahnya ini. Membalak dengan ngaji Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa. Ya ini akibat ketidaktahuan. Ya, mereka tidak tahu. Iya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nah, wallahu taala alam. Wahai ke? Wahai baru ana. Nah, demikian kajian kita pada kesempatan malam niki. Pak Mukhtar ada pertanyaan? Lolos? Oh iya. Wah berarti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan seluruh kaum muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang kurang. Wal ilmu indallahi taala. Minggu depan kayaknya tunda. Kumpulin para jamaah. Pak Haji. Hari Ahad kita hari raya kan? Hah? Hari Senin? Senin ke? Sebentar dulu para jamaah. Matikan dah laptop.